Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gilang Ganesh Zulfikri. Di sini kita akan menjelaskan mengenai redirection, juga ada pipeline dan juga beberapa perintah dasar yang digunakan pada sistem Linux. Nah, gini teman-teman. Pertama saya akan jelaskan tentang redirection. Redirection itu dalam sistem Linux bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk melewatkan output dari suatu program ke program lain. Dengan redirection, kita bisa menyimpan output suatu file ke dalam file atau diproses dalam program lain. Dan fasilitas redirection ini memungkinkan kita untuk dapat menyimpan output dari proses untuk disimpan ke file lain atau output redirection. Juga bisa sebaliknya teman-teman, menggunakan isi dari file sebagai input dalam suatu proses atau input redirection. Komponen-komponen dari redirection yaitu adalah tanda kurang dari seperti ini. Seperti contohnya tanda kurang dari seperti ini, juga ada tanda lebih dari, bisa juga tanda kurang dari seperti ini, atau juga tanda kurang lebih dari seperti ini, double teman-teman. Nah, setelah itu ada yang namanya pipeline, yaitu fasilitas di Linux yang berfungsi untuk memberikan input dari proses output proses yang lain teman-teman. Nah, setelah itu saya akan jelaskan nih beberapa perintah dasar yang ada pada Linux. Yang pertama yaitu ada cat teman-teman. Nah, cat sendiri ini digunakan untuk menghasilkan output ke layar dan merupakan berasal dari input sebuah keyboard. Contohnya nih, misalkan saya tulis di sini nah, contohnya nih teman-teman, ini kan cat, lalu saya tulis misalkan di sini hexom teman-teman. Nah, di situ akan langsung keluar outputnya. Nah, setelah itu kita bisa bikin belum saya kasih seperti ini. Di sini juga bisa. Ya, filenya di sini saya tulis tadi kan, misalkan saya bikin nama file dengan sebutan vapor ya teman-teman. Di sini isinya saya tulis di situ Garuda misalkan nih. Nah, selanjutnya seperti itu. Ada juga saya bisa panggil lagi teman-teman dari yang tadi, yaitu nggak kurang dari vapor. Nah, akan dipanggilkan nih dari yang tadi kita tulis Garuda, kan kita pakai kurang dari, ini akan yang kita input tadi akan ditulis sebagai outputnya teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa membuat directory dengan mkdir atau bisa dikenal dengan macdir, yaitu saya bikin misalkan ini vapdir. Ini mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya adalah seorang vapers ya, jadi kosakata yang saya gunakan seputar vape nih. Nih, saya bikin direktorinya itu vapdir. Nah, misalkan saya bikin contoh seperti ini, macdir dengan vapdir. Ini kan sama nih teman-teman, kita bikin direktori yang sama. Nah, itu gak bakalan bisa teman-teman, karena ini sudah ada nih seperti yang dijelaskan tadi, macdir cannot create directory vapdir karena file exists atau sudah ada file dengan tersebut. Nah, misalkan kita bikin, kita juga bisa dijadikan error ini kan error, dijadiin sebuah teks. Sorry teman-teman, saya keliru nulis ini. Kita bikin lagi macdir dari vapdir ini dengan error yang tadi ada notif. Misalkan nih kita bikin dengan nama error.txt. Nah, bisa kita panggil nih teman-teman dengan pakai cat tadi. Contohnya nih, cat error.txt. Nah, akan muncul nih seperti notif yang tadi, macdir yang tadi ini nih.
Nah, setelah itu juga ada yaitu perintah dari ini. Oh sorry, kira teman-teman, saya kepencet ini lagi, saya masukin lagi passwordnya. Ya, kan saya bikin lagi ya. Tapi lanjut kok teman-teman. Ini di sini ya ada perintah echo contohnya. Misalkan tadi echo yang saya sebut tadi, misalkan vaporizer teman-teman. Nah, akan langsung di sini di outputkan vaporizer. Jadi kurang lebih mirip seperti yang cat, tapi cuma kalau kita pakai yang echo ini akan langsung di outputkan seperti ini teman-teman. Nah, misalnya juga ini contohnya more tadi kalau nggak salah yang saya simpan itu dengan nama error ya teman-teman. Error.txt. Nah, ditampilkan juga nih teman-teman kalimat dari isi file error tadi, yaitu pada MACD cannot detect. Ya. Ya, jadi kurang lebih teman-teman untuk yang kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Dan di sini saya akan jelaskan seperti apa sih. Ini ada sebenarnya bukan hanya cat, bukan hanya echo, bukan juga ada more atau MACD dan lain-lain. Di situ juga ada sort teman-teman. Sort itu digunakan biasanya untuk mengurutkan masukannya berdasarkan urutan nomor ESCII dari karakter. Juga di situ ada grep teman-teman. Grep ini biasanya fungsinya itu untuk menyaring masukannya dan menampilkan baris-baris yang hanya mengandung pola yang ditentukan itu tadi teman-teman. Juga ada WC teman-teman. Digunakan itu biasanya untuk ngitung jumlah baris, kata atau karakter dari baris masukan yang diberikan teman-teman. Juga ada cut. Cut ini biasanya untuk mengambil kolom tertentu dari baris-baris masukan teman-teman yang ditentukan pada option non-mincy. Ada unique. Unique itu digunakan untuk menghilangkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi. Juga biasanya digabungkan dalam pipeline dengan sort. Jadi kurang lebih itu saja teman-teman untuk video kali ini teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.